Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Abang di praktikum pemrograman web. Nah, di materi kali ini kita akan mempelajari tentang try and catch di dalam JavaScript atau error handling atau exception. Itu sama. Nah, kita lihat materinya dulu. Ada try catch statement. Try catch statement digunakan untuk menangkap dan menangani error saat runtime yang terjadi. Error tersebut umumnya disebut sebagai exception. Terdapat 3 blok yang merupakan satu bagian yang tidak dapat dipisahkan, yaitu satu, blok try digunakan untuk mencari error yang ada, lalu yang kedua blok catch digunakan untuk menangani error yang ada. Terdapat objek error yang dapat ditangkap dan digunakan di dalam blok catch, dan yang ketiga adalah blok finally digunakan untuk eksekusi apakah terdapat error atau tidak. Blok ini bersifat opsional, jadi dapat tidak digunakan. Nah, jadi simpelnya, gampangnya try and catch ini digunakan untuk mencari error. Jadi ketika kalian mau nyari error, kadang kan kalau misalnya kalian ngoding terus jalankan program ada error tapi nggak kelihatan error di mana. Nah, di sini kalian bisa menggunakan try and catch untuk mencari error yang terjadi ketika running program. Nah, jadi nanti kelihatan tuh errornya di mana, errornya apa gitu. Jadi errornya apa nanti bisa kita cek mana yang salah gitu. Nah, di sini yang wajib itu cuma try sama catch saja. Finally bisa ditulis, bisa dibuat atau enggak. Jadi finally ini fungsinya dia menampilkan apa yang mau kita tampilkan. Dia dia akan tetap ditampilkan baik itu terjadi error atau enggak. Jadi nanti mau terjadi error atau enggak, ini finally tetap ditampilkan gitu setelah dia dijalankan di running gitu. Nanti akan kelihatan kok. Nah, sekarang kita coba dulu ya codingnya. Kita buat file baru try catch.html. Seperti biasa HTML Nah, di sini kita akan menjalankan kita akan menjalankan sebuah coding yang nggak ada gitu. Jadi belum didefinisikan, kita panggil gitu. Jadi pasti error gitu kan. Nah, cara membuatnya kayak gini, codingnya try catch. Nah, buatnya seperti ini. Try-nya apa, catch-nya apa. Misalnya kalau manualnya gini. Aduh, tunggu. Try ini kalian mau, ini blok try ini digunakan untuk nyari errornya apa gitu. Misalnya kita mau nampilkan sebuah variabel gitu. Misalnya kita ada punya variabel buah atau kita mau manggil variabel buah nih. Misalnya kan cara manggil kan gini, dokumen dot write, terus nama variabelnya kan buah. Oke, udah. Nah, terus ini kan sebenarnya buah ini kan nggak ada variabel nih kan, variabelnya belum kita definisikan. Nah, terus kita panggil di sini, dia pasti akan error. Nah, terus kita buat dulu catch-nya, terus catch-nya itu error, catch error. Terus itu kita buat alert error. Oke, kita save dulu, terus kita coba jalankan try and catch. Nah, dia akan muncul seperti ini, referensi error buah is not defined. Nah, jadi referensi errornya variabel buah ini tidak terdefinisikan. Jadi variabel buah ini nggak ketemu sama dia gitu. Kalau misalnya kita buat di sini buah var buah sama dengan melon, kita refresh. Nah, dia muncul, tapi kalau bisa dia buahnya kita hilangkan, dia akan menampilkan error. Nah, reference error buah is not defined. Nah, dia ketangkep nih. Dia katakan kita gini, coba jalankan ini sama dia. Setelah itu tangkap errornya. Catch ini kan dalam bahasa Indonesia kan catch error, tangkap error. Nah, tangkap error, alert error. Jadi tampilkan error tuh dalam bentuk alert. Alert tuh tampilannya seperti ini nih. Nah, ini yang hitam nih error alert nih.
Nah, di sini kelihatan errornya, reference error buah is not defined. Nah, jadi ketahuan errornya, yaitu buahnya variabel buah ini tidak terdefinisikan. Jadi harus kita buat dulu variabelnya. Nah, kalau bisa sudah dibuat, kita refresh, baru dia nggak error. Nah, errornya hilang. Nah, seperti itu simpelnya atau secara sederhana try and catch itu berjalan gitu. Jadi try and catch itu kayak gitu cara prosesnya, jadi nggak terlalu ribet. Jadi nanti kalau bisa kalian lagi ngoding sebuah program terus kalian bingung nih errornya di mana, kalian mau nyari errornya, nah, kalian tinggal pakai try and catch. Nah, terus tadi kan ada tuh finally itu apa? Finally itu tetap adalah sebuah blok kode yang akan tetap dieksekusi walaupun terjadi error atau nggak terjadi error. Nah, kita coba sekarang. Setelah ini alert error finally kita munculkan ini aja deh ya. Nah, ini kita coba tes hasilnya, udah kita save, terus kita refresh. Nah, ini ditampilkan. Ini kan nggak error nih, coba kita bikin error ya. Kita bikin error. Oke, nah tetap ditampilkan walaupun terjadi error. Ini kan error nih, kita oke kan. Nah, tetap ditampilkan pesannya karena final ini adalah sebuah blok kode yang akan dan pasti ditampilkan walaupun dia terjadi error ataupun enggak terjadi error gitu. Nah, jadi kalau misalnya kalian mau menampilkan sesuatu tapi kalian ragu nih sebelumnya ini ada error atau enggak, tapi tetap kalian menampilkan yang ini nih, nah kalian bisa pakai finally. Jadi walaupun dia terjadi error atau enggak terjadi error, dia tetap ditampilkan yang ini. Nah, itu untuk yang try and catch nya. Terus sekarang di sini ada throw. Throw ini statement yang bisa kita lemparkan. Di sini kan tadi kelihatan nih errornya. Nih, misalnya kayak gini kan. Nah, sekarang kita membuat pesan error sendiri nih. Misalnya kalau misalnya kita membuat buahnya gini deh. Kita langsung praktek aja ya. Misalnya di sini variabel buahnya sudah kita buat tapi kosong. Nah, terus kita mau mendeteksi kalau bisa nanti buah itu kosong, variabel buah itu nggak ada isinya, kita buat errornya gitu. Jadi tinggal kita buat throw aja. Throw. Tunggu, if dulu. If buah sama dengan kosong, jika buah itu kosong maka tampilkan error throw variabel buah kosong. Oke, nah jadi nanti kalau bisa buahnya nih kosong, ini kan kosong nih sekarang, ini kan sekarang ada isi tunggu, ini kan sekarang kita buat isinya dulu, isinya. Nah, sekarang kan ada isinya, nah ini nggak akan ditampilkan, tapi ketika ini variabel buah ini kosong, dia pasti munculnya ini. Tuh, kita save dulu. Ini sekarang dia ada melon. Nah, terus sekarang kita hilangkan, kita kosongkan, kita save, terus kita refresh. Nah, variabel buah kosong, muncul errornya kan. Nah, jadi throw ini fungsinya kalau misalnya kita membuat pesan error sendiri. Kalau misalnya kayak pesan error bawaannya tadi itu kan dia agak ribet kan, bahasanya pakai bahasa Inggris nih, pakai bahasa Inggris. Nah, itu bisa kita akali, kita membuat pesan error sendiri, tinggal kalian pakai throw aja. Nah, gitu penjelasannya. Jadi try and catch itu digunakan untuk mengecek apakah ada error atau enggak dalam sebuah codingan. Nah, sedangkan catch itu ini try ini untuk mencari error yang ada, terus try ini untuk cari error yang ada, dan catch ini digunakan untuk menangani error. Nah, kalau misalnya errornya ada, dia akan ditangani oleh block catch. Nah, finally ini dia optional, bisa kalian buat atau enggak. Jadi finally ini blok kode yang akan ditampilkan meskipun terjadi error ataupun enggak terjadi error. Nah, gitu. Sedangkan throw ini digunakan untuk membuat sebuah pesan error khusus atau custom atau sendiri. Jadi kalian bisa membuat custom error sendiri gitu. Pesan error bisa kalian buat sendiri.
Nah, itu untuk penjelasan yang try and catch. Jadi try and catch ini sudah umum digunakan di dalam dunia perkodingan. Jadi nanti kalau bisa kalian buat program terus kalian mau ngecek errornya ada atau enggak, kalian bisa pakai try and catch. Nah, seperti itu penjelasan untuk yang try and catch-nya. Nah, jadi untuk materi try and catch kali ini Abang sudahi sampai di sini. Nanti kita ketemu lagi di materi selanjutnya. Terima kasih atas perhatian kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.